Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Pembacaan diambil dari kitab Yudit. Kata Yudit, angkatlah nyanyian untuk Allah dengan iringan gendang. Bernyanyilah bagi Tuhan dengan bunyi canang. Gabungkanlah baginya mazmur dan kidung. Tinggikanlah dan sebutkanlah namanya. Sebab Allah penghancur alat-alat perang, dialah Tuhan. Di tengah umatnya telah dipasangnya perkemahannya untuk melepaskan aku dari para pengejarku. Datanglah Asyur dari pegunungan di sebelah utara. Dengan puluhan ribu tentaranya ia telah datang. Jumlahnya menyumbat sungai, dan bukit-bukit dibanjiri dengan kuda-kudanya. Berkatalah ia bahwa mau membakar wilayahku dan menumpas para pemudaku dengan pedang, membanting semua bayiku ke tanah, dan membuat anak-anakku menjadi rampasan, serta merampas anak-anak darahku. Tetapi mereka dicampakkan oleh Tuhan yang Maha Kuasa dengan perantaraan seorang perempuan. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Sobat muda yang terkasih dalam Kristus, pernah nggak sih kalian membaca kitab Yudit? Kebanyakan orang belum tahu, karena letaknya ada di tengah Alkitab dan jarang ditemukan dalam liturgi gereja. Tetapi ternyata ada kisah inspiratif loh dari pengalaman hidup Yudit, terutama bagi kaum perempuan. Yudit adalah seorang perempuan, janda yang cantik dan pemberani. Di tengah hidupnya yang didominasi kaum laki-laki, Yudit mampu membuktikan bahwa kaum perempuan itu tidak boleh dianggap remeh. Saat kaum laki-laki memilih menyerah kepada musuh, Yudit justru dengan gagah berani melawan untuk menyelamatkan bangsanya. Semua perjuangannya pun disebut sebagai karya Allah. Dalam Yudit 16 ayat 5, ia berkata, Tuhan Allah yang Maha Kuasa telah mengempaskan mereka dengan tangan seorang perempuan. Akhirnya, Yudit dipandang sebagai pahlawan dengan gelar yang diberkati. Sobat muda yang terkasih dalam Kristus, masih ada perempuan yang dipandang lemah, tidak diberi kesempatan, atau bahkan hanya dianggap sebagai konco wingking saja. Pandangan remeh terhadap perempuan ini bisa dipatahkan dengan harapan pada perempuan. Membangun harapan bukan berarti menambah beban loh, tetapi membuka pandangan bahwa perempuan itu punya kekuatan. Apa yang bisa dilakukan oleh perempuan zaman ini? Yudit menjadi teladan yang berani menunjukkan diri dan keluar dari zona nyaman sebagai perempuan. Dapat dimulai dari lingkup keluarga. Perempuan diberi kesempatan untuk menyampaikan pendapat. Lalu lebih luas lagi dalam masyarakat, perempuan dapat menjadi seorang pemimpin. Tentu hal ini bukan hanya usaha perempuan saja, tetapi kaum laki-laki juga turut mendukung dan memberi kesempatan. Sobat muda yang terkasih dalam Kristus, Tuhan tidak pernah membedakan kasih-Nya antara kaum laki-laki dan kaum perempuan. Kisah Yudit ingin menyatakan anugerah kekuatan dari Tuhan kepada perempuan, sehingga dapat melakukan hal-hal yang besar. Yudit menjadi versi perempuan dari kisah Daud yang menyelamatkan bangsa Israel dan Daud yang melawan Goliat. Tuhan mengundang kita, terutama kaum perempuan, untuk berani menggali dan memanfaatkan segala kemampuan. Semoga semua orang menyadari bahwa di hadapan Allah, kesetaraan antara kaum laki-laki dan kaum perempuan tidak bisa diperdebatkan. Pertanyaan reflektif untuk kita yang pertama, bagaimana aku sebagai kaum laki-laki memandang perempuan? Lalu yang kedua, sudahkah aku sebagai kaum perempuan berani meneladani sikap Yudit dalam kehidupan sehari-hari? Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.